Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Pasuruan, 3 orang tewas. Polisi hentikan penyelidikan kasus tewasnya warga di Pasuruan saat acara sedekah bumi. Warga dan komunitas sejarah di Nganjuk menemukan fosil yang diduga bagian kaki gajah purba. Saudara, warga dan pengguna jalan di kawasan Pasar Kembang, Tegalsari, Surabaya, Selasa pagi dikejutkan dengan meledaknya aspal jalan raya. Peristiwa ini membuat panik warga dan mengganggu lalu lintas. Aspal di Jalan Pasar Kembang, Tegalsari, Surabaya meledak dan naik hingga 1 meter persegi. Gundukan tanah seperti gunung dan pecah ini membuat panik pemilik toko dan pengguna jalan raya. Muhammad Gayun, pemilik toko, mengatakan akibat peristiwa ini tempat usahanya tutup karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba naik tadi malam, malam lagi. Naik ya? Malam. Stabilnya malam. Penyebabnya apa? Penyebabnya pipo bedaan, bor, lumpurnya muka. Naik. PDAM Kota Surabaya menyampaikan meledaknya aspal jalan karena diduga ada tekanan yang kuat dari dalam tanah proyek pembangunan jaringan pipa PDAM. Akibat peristiwa ini, penggantian pipa air sepanjang 246 meter tersebut terpaksa dihentikan sementara. Sebenarnya sudah tinggal seperempatnya selesai, tapi ternyata di titik ini tidak kuat menahan tekanan pipa, akhirnya meletus. Padahal pipa sudah lewat. Memang dari awal ada indikasi air keluar kecil, ternyata tidak kuat. Berarti kan kalau ada air yang keluar, berarti ada air yang tidak diisi rongga tersebut. Rongga tersebut bisa indikasi tanahnya di sana kurang baik, ada pasir ya, tanah lama ya. Kita pengeboran di kedalaman 4-5 meter. Agar tidak mengganggu lalu lintas dan aktivitas perdagangan di kawasan Jalan Pasar Kembang, perbaikan gundukan tanah dan proyek penggantian pipa PDAM sepanjang 246 meter akan dipercepat. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura, Probolinggo, Selasa pagi. Laka yang melibatkan 4 kendaraan itu menewaskan 3 orang dan 2 lainnya terluka parah. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Warga berdatangan mengevakuasi korban. Di dalam minibus yang ringsek terdapat 3 korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Tak jauh dari lokasi itu, sesosok jasad yang masih mengenakan helm ditemukan di plengsengan tepi jalan. Seluruh korban meninggal dunia dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo. 2 orang lainnya yang luka parah dilarikan ke Puskesmas Gending. Kecelakaan maut ini melibatkan 4 kendaraan, yaitu 2 truk, 1 minibus, serta 1 sepeda motor. Awalnya minibus berpenumpang 7 orang berusaha mendahului truk box dari arah timur atau arah Kraksaan. Namun tiba-tiba minibus itu oleng dan menghantam sisi kanan truk box hingga kedua kendaraan tersebut terpental. Minibus yang terpental ke sisi kanan menabrak truk bermuatan baja dari arah berlawanan. Sebuah sepeda motor yang berada di belakang minibus tertabrak hingga pengemudinya terpental ke plengsengan. Sudah kami saya sudah mendekat ke TKP. Ternyata di TKP sudah terjadi kecelakaan. Berapa orang yang meninggal, Pak? Yang meninggal itu 3. Dari Vario 1, terus Avanza 2. Polisi masih menyelidiki sebab pasti kecelakaan itu. Untuk kronologinya, Kronologis masih kami dalami, sehingga saat ini anggota masih melaksanakan olah TKP awal, hingga nanti bisa kami menyimpulkan dugaan seperti apa kronologis secara fixnya. Dan untuk korban? Untuk korban sementara ini meninggal dunia 3 orang, kemudian untuk luka-luka 2 orang.
Akibat kecelakaan itu, jalur Pantura Situbondo Probolinggo macet panjang karena petugas mengevakuasi korban dan 4 kendaraan. Dendi Arigofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, kebakaran melanda pabrik plastik PT Agung Sentosa di Gresik. Kuatnya hembusan angin dan terbatasnya pasokan air menjadi kendala petugas memadamkan api. Asap hitam tebal membumbung tinggi dari pabrik plastik PT Agung Sentosa di Desa Ngasinan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Api berasal dari bagian gudang penyimpanan hasil produksi plastik, di antaranya kursi, meja, jerigen, serta peralatan rumah tangga berbahan plastik. Banyaknya barang mudah terbakar ditambah kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar dan mengakibatkan kepanikan pekerja di area pabrik. 5 kendaraan pemadam kebakaran Kabupaten Gresik didatangkan. Petugas PMK mengatakan pemadaman sulit dilakukan karena terbatasnya pasokan air. Pabrik plastik ini ya, perusahaan plastik ini Gunung Agung Sentosa. Kemudian dari Surabaya tadi sudah bantu, kemudian dari PMK Gresik, dari 3 pos sudah meluncur ke lokasi. Dari pos Drio, pos Menganti, dan pos kota. Total 5 unit, Pak. Terus ada kendala-kendala? Untuk kendala mungkin masalah suplai air untuk pemadaman. Tapi kita sudah usahakan dengan pengelola pabrik untuk disiapkan air tangki. Mungkin ada temuan ada korban atau apa? Untuk korban kami belum sampai sana. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Sementara itu, saudara, sebuah gudang kosong berisi tumpukan kayu di tengah permukiman warga di Kota Madiun terbakar. Warga panik karena takut api merambat ke rumah mereka. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah. Kebakaran gudang berisi tumpukan kayu terjadi di Jalan Hirjan, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Senin pukul 18 malam. Warga sekitar panik karena takut api merembet ke rumah mereka. Mendapat laporan 2 unit mobil pemadam kebakaran ditambah 1 unit mobil penyuplai air dari BPBD Kota Madiun langsung ke lokasi kejadian. Petugas harus berjibaku, namun 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab kebakaran, tapi ada dugaan api berasal dari sisa pembakaran sampah. Ini terbakar kayu dan bangunan tua. Oh gitu, berarti tidak ada orangnya. Tadi ketahuan dari tangga, saya lari lapor ke 112, Mas. Oh gitu. Dan ini kan sebelah timur rumah saya. Saya takut nanti kalau merambat ke rumah saya. Berarti khawatir Pak ya? Ya khawatir, bakaran sangat besar. Saya lapor ke 112 dan cepat sekali. Memang apinya besar Pak tadi Pak ya? Besar sekali Mas, ya. Gitu. Dan saya takutnya ya itu merambat ke rumah saya. Gitu. Oh, kalau duganya ini apa penyebabnya bisa terbakar? Jadi ada yang katanya ada yang karyawannya, ada yang apa itu obong-obong gitu loh Mas. Oh, bakar-bakar sampah. Mungkin nggak dimatikan, akhirnya merambat ke timur. Rumah tidak berpenghuni seperti itu. Kalau pemadaman berapa lama tadi? Pemadaman ini sudah proses pembahasan kurang lebih 30 menit sudah selesai dipadamkan. Meski api sudah padam, pembasahan cukup lama dilakukan untuk memastikan bara api benar-benar mati. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Polisi hentikan penyelidikan kasus tewasnya warga di Pasuruan saat acara sedekah bumi. Kami kembali usai jeda berikut ini.